Seri MacBook Air ini sangat tipis dan ringan. Beratnya ini hanya sekitar 1,29 kg aja loh, jadi lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya MacBook Star. Balik lagi dengan gue Rahma di sini. Kali ini kita akan mereview MacBook Air ratingnya tahun 2020. Apakah masih bagus atau masih oke untuk dibeli di tahun 2025 ini? MacBook ini memiliki layar Retina display 13,3 inch dengan resolusi yang cukup tinggi, yaitu 2560 x 1600 pixel. Dengan layar Retina ini bikin adem di mata, jadi lebih betah untuk di depan layar MacBook dan berujung menjadi lebih produktif. Untuk macOS-nya, macOS ini sudah menggunakan macOS Ventura dan upgradable ke macOS Sequoia. Sudah dilengkapi RAM 8GB LPDDR4X dengan kapasitas storage-nya ini tersedia 128GB, 256GB, dan 512GB. Dari segi portnya ini memiliki dua port Thunderbolt 3 Type-C di sebelah kiri dan satu port headphone jack 3,5 mm di sebelah kanan. Untuk kalian yang mau menggunakan flash disk atau HDMI, kalian bisa menggunakan konverter tambahan. Dari segi performa, MacBook Air tahun 2020 ini masih oke banget untuk office working, nugas, pelajaran mahasiswa, untuk daily working seperti penggunaan Microsoft Office, nonton YouTube, editing video ringan, itu nggak jadi masalah ya. Kalau sekedar editing video pada CapCut itu masih oke banget. Nah, untuk editing berat seperti Adobe Premiere Pro, nggak gue saranin untuk memilih MacBook Air tahun 2020. Karena dengan prosesor dual core, pasti akan berat untuk software-software yang berat. MacBook Air tahun 2020 ini sudah dilengkapi fitur Touch ID untuk memudahkan kalian untuk membuka MacBook kalian ya. Touch ID ini juga berfungsi untuk verifikasi transaksi di Apple Pay, iTunes Store, dan App Store. Seri MacBook Air ini sangat tipis dan ringan. Beratnya ini hanya sekitar 1,29 kg aja loh, jadi lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Walaupun MacBook seri Intel ini dengan keadaan second, tapi bodinya masih sangat mulus ya guys. Sedikit tips buat kalian yang mau membeli MacBook Air tahun 2020 ini, bisa kalian lihat dari cycle count baterainya ya. Karena dengan usia 4 tahun seharusnya cycle count-nya ini sekitar 400-500an. Tapi itu nggak jadi masalah, malah jadi sebuah keuntungan buat kita supaya kita nggak usah mereplace atau mengganti baterai baru lagi. Kalau suara speaker yang keluar dari MacBook ini memang sudah terkenal bahwa soundnya oke punya, udah nggak perlu diraguin lagi soal kualitas sound dari MacBook. Suaranya jernih dan ngebass. Kecuali kalau ada yang rusak ya guys, akan menjadi sember. Dari segi kualitas kameranya ini sudah menggunakan kamera FaceTime HD 720 pixel yang masih jernih dan cocok banget buat mendukung aktivitas kalian yang suka Zoom meeting. Baterai MacBook Air ini terkenal lebih efisien. Selain Apple, MacBook ini awet sampai 12 jam. Untuk penggunaan sehari-hari, MacBook Air tahun 2020 ini kuat sampai 3-5 jam ya. Dan kekurangan dari MacBook Air tahun 2020 ini menurut gue adalah hardware-nya yang kurang menunjang untuk produktivitas tinggi. Kalau hanya sekedar untuk buka Microsoft Office, nonton Netflix, editing video ringan, itu nggak jadi masalah banget ya guys. Tapi kalau udah editing video berat, apalagi 4K dengan durasi panjang, nggak gue saranin. MacBook Air tahun 2020 ini sudah menggunakan Magic Keyboard yang nyaman dan tahan lama. Dari segi kekurangannya, MacBook Air tahun 2020 ini hardware-nya kurang menunjang untuk produktivitas tinggi seperti editing video berat, apalagi 4K dengan durasi panjang, itu nggak disaranin. MacBook Air tahun 2020 ini masih oke banget buat dibeli di tahun 2025 dengan catatannya penggunaannya ini yang nggak terlalu berat. Cocok banget nih buat office working, pelajar, ataupun mahasiswa yang lagi cari MacBook yang mendukung untuk produktivitas kalian. Tapi kalau kalian butuh software berat, akan gue rekomendasiin untuk lebih memilih MacBook Pro. Tentunya dengan RAM di atas 8GB ya guys.
Sekian video kali ini, semoga membantu kalian untuk mempertimbangkan MacBook yang cocok untuk kalian. Jika kalian punya pertanyaan ataupun pengalaman seputar MacBook, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Rahma, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.